Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Oke John, jadi kali ini kita mau ada pekerjaan sedikit nih John. Mau mengganti untuk kepala motor nih John, untuk bagian lampu. Jadi kita mau ganti headlamp daripada motor ini John. Ini motor Scorpio. Ini kenapa diganti headlampnya? Karena ini pecah nih John. Nih kelihatan nggak? Memang sih sebenarnya pecah ini nih tidak membuat si lampunya nggak nyala, tetap nyala. Cuman karena ini bolong, jadi takutnya kalau lagi di depan, di belakang kendaraan, takutnya airnya ada yang nyiprat ke dalam terus konslet. Ngeri ya John. Nah sebenarnya sih ini udah cukup lama ya ini pecah, dan saya juga pakai motor ini untuk kemana-mana, baik kering atau hujan, lagi hujan-hujanan pun kita tetap pakai. Dan sampai dengan saat ini sih sebenarnya tidak ada kejadian aneh-aneh ya. Maksudnya aneh-aneh itu misalkan pas hujan-hujanan terus airnya masuk dan sebagainya terus membuat konslet, memang belum pernah terjadi, amit-amit ya. Cuman karena ini bolong, jadi si reflektornya itu rawan banget kotor. Jadi kalau ada cipratan air dari kendaraan yang di depan kita, itu cipratannya pada masuk nih John, lewat sini nih. Nah membuat si reflektornya jadi kotor. Sekedar informasi, kalau untuk penggantian mika, ini kan yang pecah mikanya. Cuman dari si Yamaha-nya itu tidak menjual secara terpisah untuk si mika saja. Si mika ini dijual satu paket ya dengan si reflektornya. Jadi memang sudah bundling gitu ya, nggak bisa dijual, tidak dijual secara terpisah. Jadi mau nggak mau, kalau untuk lampunya, bagian lampu ini ya, kalau mikanya pecah, mau nggak mau harus beli satu set antara mika dengan reflektornya. Begitupun sebaliknya, kalau reflektornya sudah kusam atau mungkin kebakar bagian dalamnya, harus beli ya satu set mau nggak mau ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja bongkar ini John, mulai penggantian ya. Untuk membukanya si mika ini sangat gampang karena cuman ada dua baut nih di kanan dan kiri bagian sini nih. Kencang sekali John. Ya, dua baut sudah terlepas. Kita langsung buka saja isinya kayak apa. Ini kita ganti karena pecahnya karena kita kemarin ada musibah ya sedikit. Berapa orang ya? Berapa orang maksudnya? Nah, ini adalah penampakan dalamnya ya. Cuman seperti ini aja. Kita langsung copot bagian penutup atau karet covernya si lampu. Nah, terus kemudian kita lepaskan untuk si lampu senja. Lampu senja ini cuma dicopot aja begini, gampang tuh. Nah ini dia nih kondisinya nih. Ini lampunya lampu variasi ya. Kita lepas dulu. Ini lampunya lampu variasi untuk pasang di sini ya. Ini lampu LED. Kalau untuk wattnya berapa nih ya, kemarin tuh sekitar 16 atau berapa nih, model seperti ini. Ini lampu LED ini saya pasang di motor ini dengan sistemnya yang masih AC ya. Jadi kalau lampu LED dipasang di model sistem yang masih AC, itu biasanya
lampunya mengikuti iramanya si mesin. Jadi kalau mesinnya lagi RPM tinggi dia terang, tapi kalau misalkan RPM-nya lagi stasioner atau idle gitu ya, dia ngedip dip 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 dip, dan rawan untuk putus ya. Tapi ini alhamdulillah nih, ini udah setahun lebih saya pakai di sistem yang AC, ini nggak putus-putus John. Gokil juga nih John. Udah saya pakai buat jalan jarak jauh, full speed, full RPM gitu ya, tapi nggak putus nih John. Ya alhamdulillah ya. Berarti kemungkinan ini memang tahan nih terhadap sistem AC untuk bohlam seperti ini. Oke, ini cuma disclaimer aja ya. Nah kita mau ganti untuk yang si ini nih, reflektornya. Jadi reflektor ini harganya 120-an kemarin saya cek di toko online ya. Bervariasi lah, ada yang 110, ada yang 120, ada yang 130, tergantung si penjual mau jual di harga berapa. Ini ori ya John ya. Ini juga belum lama sebenarnya kita ganti nih, tapi ternyata kita kemarin ada insiden. Ini yang pecah bagian sininya aja nih John, tuh kelihatan nggak? Nih seperti ini, kita mau tutup pakai mika, tapi ternyata mikanya ini, saya pernah coba untuk melepas si mika ini ya dari si reflektornya, ternyata susahnya minta ampun John, bener-bener susah. Kita lepas dulu untuk ringnya ya. Ini ringnya juga udah kayak pecah nih John tuh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lepas untuk si ringnya, ring headlampnya Scorpio. Nyopotnya gampang, cuman tinggal buka baut aja dia akan copot. Tapi harus hati-hati karena ini terbuat dari bahan plastik. Kalau ke apa namanya, kebengkek, atau kebengkek nggak? Kalau kebengkek bisa pecah, makanya harus hati-hati. Nah ini dia nih, ini si reflektornya, ini ring nih tuh, udah baret nih. Gak apa-apa lah, kita mau ganti ininya aja. Oke ya, ini kondisi yang pecah, kita ganti dengan yang penggantinya. Ini dia nih penggantinya John, kita kemarin udah dapet. Nah ini itu bukan baru ya John, ini kita beli bekas. Ini kondisinya second tapi masih lumayan tuh, lumayan ya. Cuman karena mungkin ini disimpan tidak begitu rapet, itu ada kayak apa ya, kayak telur apa itu, kayaknya securiga ini telur kecoa John. Mungkin masuk lewat lubang ini ya, dia bersarang di dalam tuh, ada telurnya. Udah kita goyang-goyang, cuman kayaknya nggak mau lepas nih. Udah kita tiup-tiup, mungkin harusnya pakai kawat kecil gitu ya, dibengkokin. Ya udahlah, nanti kita proses saja kalau untuk ngilangin, buang si kotorannya. Ini kondisinya bekas, kemarin saya beli harganya, karena bekas ini harganya jauh di bawah harga baru ya, mungkin cuman separohnya lah, separuh dari harga baru. Nah kalau untuk pembelian bekas harus hati-hati, yang utama adalah bagian ini nih, yang paling krusial nih ya, bagian si penguncinya. Bagian pengunci ini harus benar-benar masih utuh begini ya, karena ini nanti akan dipakai untuk naruh kayak semacam nih kancingan, terus ada murnya. Kalau sampai ini bagian-bagian ini ada yang patah, nanti pas kita pasang dia tidak melekat dengan sempurna, jadi harus hati-hati. Terus kemudian bagian dalamnya itu jangan sampai ada yang sudah apa namanya, biasanya kalau lampunya terlalu panas, bagian
reflektornya juga ikut mulai pada retak gitu ya John. Nah kalau kondisinya sih, kalau untuk beli second ya harga itu bisa disesuaikan dengan kondisinya. Ini ada ininya lagi John, stikernya nih. Kita mau lepas tapi udahlah biarin aja ya. Yang penting kita mau pasang untuk ini. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya. Oke John, untuk kotoran tadi sudah kita congkel ya John. Udah bersih tuh, udah mengkilat seperti baru. Ini lumayan juga nih kemarin nih, dapat percopotan yang masih mulus lah, bisa dibilang seperti itu. Oke John, untuk yang baru, bukan yang baru sih, penggantinya udah kita pasang ya, ringnya nih di reflektor yang penggantinya. Oke, kita langsung pasang untuk si perkabelannya John. Ganti rumah lampu depan motor ini tuh gampang sebenarnya. Kalau mau sebenarnya di rumah pun bisa sendiri ya, tanpa harus ke bengkel. Tapi kalau beberapa orang yang males bongkar-bongkar gitu ya, mending ke bengkel aja. Kita pasang untuk yang lampu kecilnya nih, lampu senja. Dah selesai, tinggal kita pasangkan. Mudah-mudahan pas ya. Nah tuh pas John, tinggal kita baut aja nih samping kanan kirinya. Kiri sudah, tinggal yang sebelah kanan. Oke, sudah kita pasang ya John. Sudah terpasang untuk reflektor yang baru, meskipun bukan beli baru, tapi cukup lumayan lah ya kan, untuk ganti reflektor yang pecah. Ini mungkin teman-teman kalau ada ide apa yang harus dilakukan kalau reflektornya masih bagus tapi mikanya pecah. Coba, saya sih kayaknya nggak pernah lihat ada reflektor orinya yang dari Yamaha ya dijual terpisah gitu ya. Kalaupun ada mikanya doang, itu kayak variasi lah atau aftermarketnya. Karena bukannya ini kan dilem pakai sealant ya, lem kayak karet gitu. Cuman luar biasa itu effort untuk ngebukanya, harus dipanasin gitu ya, cukup ribet lah. Oke, cukup sekian info kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai berjumpa lagi dan bye bye.